Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya, saya seorang istri yang telah mencoba untuk menerima suami saya yang berpoligami. Sebenarnya saya tidak kuat menerima ini. Apakah ada doa khusus agar hati ini bisa ikhlas menerima takdir Allah? Bagaimana cara bersabar menjadi istri kedua? Ya Allah jamaah, ini tadi istri pertamanya tanya, ini istri keduanya. Bagaimana cara bersabar menjadi istri kedua? Karena seringkali harus mengalah dan dikalah-kalahkan, Ustadz, dan selalu dikucilkan. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya, saya seorang istri yang telah mencoba untuk menerima suami saya yang berpoligami. Mana yang poligami? Angkat tangan. Sebenarnya saya tidak kuat menerima ini. Apakah ada doa khusus agar hati ini bisa ikhlas menerima takdir Allah? Dan adakah doa khusus agar suami saya bisa memperkuat iman dan ibadahnya? Mengingat semakin lama semakin jauh dari Allah. Saya seakan tidak ada imam yang membimbing saya dalam ibadah. Ya, yang pertama buat sang istri. Hidup ini ujian. Hidup ini masalah. Kita tidak akan pernah keluar dari masalah. Yang ada hanya berpindah dari satu masalah ke masalah yang lainnya. Yang jomblo masalah. Saya kepingin nikah, Ustaz, Masya Allah. Setelah nikah selesai masalahnya, tambah masalah ternyata, Ustaz. Iya, artinya dia punya masalah baru. Aduh, Ustaz, ruwet sama mertua. Dulu gak punya mertua dia. Artinya sekarang setelah menikah punya mertua, punya ipar. Astagfirullah ya. Tapi itulah kehidupan jemaah. Kemudian kadang-kadang dia mikir, aduh anak mau kawin lagi Ustaz. Supaya tidak masalah, tambah masalah. Dulu punya mertua satu masalah, sekarang punya mertua dua, iparnya semakin banyak. Iya. Hidup ini ujian. Allah Azza wa Jal mengatakan, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Kata Allah, kami benar-benar akan memberikan ujian kepada kalian sehingga nampak muncul secara nyata siapa orang-orang yang berjuang dan siapa orang-orang yang bersabar. Ya, kalau ngelihat engkau di poligami, ini buat perempuan yang di poligami. Kalau suamimu cuma punya istri 2, 3 atau 4, engkau lihat bagaimana sabarnya Aisyah. Dia punya madu 8. Dan Nabi hanya bermalam di rumahnya setiap 9 malam sekali. Padahal itu Aisyah radhiyallahu taala anha yang jauh lebih baik dari dirimu, yang dia adalah istri Nabi di surga. Allah kasih ujian itu, berat ujian itu, ya, tapi itulah hidup. Ujian itu jadi berat tatkala kita menganggapnya berat. Coba untuk pegang. Berapa gram? Kira-kira 20 gram. Coba antum pegang. Bismillah. Antum kalau pegang sampai jam 7, hah? Berat. Kan cuma 20 gram. Sampai jam 7. Kalau sampai jam 12, antum taruh aja. Itu jamaah.
Masalah itu kalau dipegang terus berat, tapi ditaruh, selesai urusan. Itu yang namanya ridho, menerima takdir Allah SWT. Kadang-kadang ada perempuan yang dipoligami udah bertahun-tahun jemaah, masih berat. Kenapa? Karena dia pegang. Dia bilang, kenapa aku kok dipoligami? Kenapa? Jangan bilang kenapa. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi ini sudah dicatat dan udah terjadi. Tugasmu melanjutkan kehidupan. Ini ditaruh, masih banyak yang harus kita kerjakan. Dan ujian poligami itu kalau suaminya benar ya, bukan suami yang zalim. Ujian itu cuma ujian perasaan. Ibu-ibu ini suaminya kerja di Jakarta umpamanya. Atau kita lihat ada sebagian yang kerja di luar negeri, yang pulang setahun sekali. Buat istri berat, tapi tidak apa-apa lah mas, yang penting fulusnya dikirim. Gitu kan. Artinya dia tidak apa-apa, yang penting ada hasilnya gitu. Tapi tahu suaminya kawin lagi, kiamat jemaah. Loh, padahal apa bedanya suamimu di sana 1 tahun, sekarang suamimu nikah lagi, sehari di situ, sehari di sini. Ya beda Ustaz. Apa bedanya? Perasaan. Cuma di perasaan ujiannya. Dan itu ujian mereka, semua punya ujian masing-masing. Dan sebagian wanita mungkin berpikir, ya suami cuma mikirin syahwat Ustaz, nafsunya doang. Buktinya itu yang dinikahin. Cantik. Mau cantik mau jelek sama aja. Ujiannya itu di perasaan sebenarnya. Dan ahibati fillah, ketika seorang tidak menerima takdir ilahi, yang ada adalah penderitaan sampai mati. Itu akan terjadi. Makanya bedanya orang beriman itu beriman dengan takdir. Apakah kita beriman kepada takdir baik saja? Enggak. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Kalau bicara yang baik dan buruk ini menurut kita, wa illa menurut Allah semuanya baik. Dan sekali lagi, apabila seorang laki-laki hanya memikirkan syahwatnya, dia berzina lebih nyaman buat dia. Kalau laki-laki ini punya uang 100 juta, mungkin dia bisa berzina setiap malam dengan satu wanita selama 100 hari. 1 juta dia bayar. Selesai, nggak tanggung jawab. Nggak mikiri mertua, nggak mikiri ipar wala apa. Kalau dia berpikir syahwat, ketika suami berpikir menikah lagi, dia berpikir beban dan masalah. Memikirkan mertuanya, memikirkan nanti apa sama istri pertama ya. Makanya antum lihat orang-orang yang mau menikah lagi itu, yang bertakwa kepada Allah, lama jemaah. Kadangkala baru 10 tahun dia nikah lagi setelah pernikahan yang pertama. Kadangkala ada yang 15 tahun. Karena dia berpikir, anak gak kepingin ribut sama istri anak Ustaz. Anak gak kepingin cuma gimana. Ada banyak beban yang dia harus tanggung. Tatkala dia melangkah ke sana, setelah istikharah dan musyawarah dia lakukan itu, maka dia siap menerima badai itu datang. Dan badai itu tidak pergi. Yang ada datang silih berganti. Jadi badai itu apa istilahnya? Badai pasti badai pasti berlalu lalang jemaah. Jadi bukan berlalu tapi berlalu lalang badai itu jemaah. Maka hidup ini kayak gitu jemaah. Hidup ini seperti itu. Badai itu seperti itu. Maka sabar. Maka nasihatnya kepada perempuan ini, engkau dekatkan dirimu kepada Allah SWT. Kalau suamimu tidak memberikan hakmu, minta kepada Allah akan berikan hak yang lebih banyak. Lihatlah kepada nikmat yang Allah berikan. Jangan fokus kepada bala yang Allah berikan. Tadi banyak, kalau engkau mau menghitung nikmat Allah, ya Allah nggak bisa engkau hitung. Lihat kepada orang yang lebih susah hidupnya. Maka Anda contohkan tadi kepada istri-istri Nabi, berat hidup mereka. Jauh lebih berat dari siapapun yang dipoligami sekarang. Kenapa? Karena tadi harus berbagi dengan
8 istri Nabi yang lainnya. Dan suaminya adalah suami yang sangat baik sekali. Perempuan ini kalau suaminya jahat, mau nikah lagi, biarkan sudah. Sana, biar yang kedua dizolimin juga. Itu kalau suaminya jahat, dia nggak terlalu terbebani jemaah. Kalau suaminya baik, ya Allah, suamiku ya Allah diambil sama dia. Dia merasa seperti itu. Tapi kalau zalim, jarno, bismillah. Jadi tadi lihat kepada nikmat yang Allah berikan dan hidup ini adalah ujian. Nanti engkau akan mendapatkan pahala yang tanpa terbatas dengan kesabaranmu. Barakallahu fikum. Bagaimana cara bersabar menjadi istri kedua? Ya Allah jamaah, ini tadi istri pertamanya tanya, ini istri keduanya. Tapi bukan satu orang yang tanya, enggak, beda tulisannya jamaah. Ini, bagaimana cara bersabar menjadi istri kedua? Karena seringkali harus mengalah dan dikalah-kalahkan, Ustadz, dan selalu dikucilkan. Jazakallah khair. Semoga Ustadz selalu sehat dalam lindungan Allah. Nah, ini yang tanya mau dikasih hadiah? Jamaah, ya ini pelajaran kita bersama buat istri pertama dan istri kedua. Ada bayangan istri pertama enak jadi istri kedua, enggak. Istri pertama nggak enak, istri kedua menderita. Nah, ana banyak kuping ana ini panas kalau dapat curhatan ya. Oh ini macam-macam. Selalu curhatnya itu yang nggak enak. Ketika enak nggak cerita sama Ustaz, ada dia. Oh. Subhanallah. Jadi istri kedua ini seperti yang disebutkan. Istri kedua itu malu jemaah. Dan biasanya tidak seperti istri pertama yang pernikahannya dilangsungkan besar-besaran, undangan kemana-mana. Tapi istri kedua biasanya pernikahannya sederhana. Kemudian istri kedua ini kalau ketemu orang malu mau ngomong istri keduanya fulan. Karena banyak orang yang gak suka. Oh iki pelakor ternyata. Jadi pandangannya orang sudah gak enak gitu. Jadi kalau dia kumpul sama perempuan-perempuan itu, dia itu malu gitu loh. Karena memang masyarakat masih belum menerima hal itu. Jadi untuk mengaku jadi istri kedua dia pun tidak enak. Kemudian dikenalkan sama orang-orang lain, dia juga tidak lah anak gitu. Ada perasaan itu. Jadi kalau bicara engkau harus mengalah, nggak apa-apa. Disitulah nilai kesabaranmu. Kita ini bicara sekarang semuanya ibadah. Karena namanya jadi istri kedua, bayangkan istri kedua ini dapat bagian suami langsung gak full. Istri pertama dapat suami itu sendirian umpamanya 20 tahun. Sendirian jemaah. Setelah 20 tahun baru dibagi. Kalau istri kedua baru hari pertama wis dibagi. Jadi dia memang dapat sedikit. Tapi itu juga takdir Allah. Yang jadi istri kedua banyak bersabar. Ketika suamimu nggak ada di rumah, ketika engkau mungkin diminta ngalah, udahlah engkau yang sabar. Namanya engkau nikah sama suaminya orang, ya harus sabar gitu loh. Alhamdulillah suaminya orang bukan suaminya macan. Artinya kan itu sudah diterima takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Manfaatkan waktu-waktu yang suamimu mungkin nggak bisa datang kepadamu untuk banyak beribadah kepada Allah. Engkau bisa menghatamkan Al-Quran ya. Pokoknya selalu melihat kepada nikmat Allah SWT. Ingat tadi, jangan dipegang terus. Jangan, ya Allah suamiku kayak gini terus, jangan. Sudah, ini takdirku, aku akan lanjutkan perjalanan ini. Bismillah. Aku tidak minta makan dari suami. Suamiku bukan yang kasih rizki, tapi Allah yang kasih rizki. Yang kasih kebahagiaan bukan suami, Allah yang kasih kebahagiaan. Maka selalu kembali kepada Allah SWT. Insya Allah dengan cara seperti itu, ya mudah-mudahan masuk surga. Tujuan kita itu diampuni sama Allah SWT.